Ayo, segera download Quran Tadabbur, tafsir dalam genggaman Anda. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsanih wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinanih wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu ta'ziman li sya'nih wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu da'ila ridwanih. Allahumma salli alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwani. Para jamaah ya yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada kesempatan pagi hari ini kita dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam rangka saling mengingatkan ya. Dan semoga pertemuan kita diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala dan menjadi pemberat timbangan kebajikan kita di akhirat kelak. Pada kesempatan kali ini kita saling mengingatkan tentang bersabar dan berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, Allah Subhanahu wa taala berfirman tentang hamba-hamba yang beruntung yang terbebaskan daripada kerugian. Dalam surat Al-Asr kata Allah Subhanahu wa taala, wal 'asr innal insana lafi khusr. Demi masa sungguhnya manusia seluruhnya dalam kerugian ya. Allah tidak mengatakan innal insana khasir, manusia rugi, tapi kata Allah innal insana lafi khusr, sungguhnya manusia seluruhnya dalam kerugian, yaitu seakan-akan tenggelam dalam kerugian, seakan-akan kerugian mengepungnya dari berbagai sisi ya. Ya. Ilal ladzina amanu, siapa yang keluar dari kerugian tersebut? Ilal ladzina amanu, kecuali orang yang beriman, wa amilus solihat, dan beramal soleh, wa tawassaw bil haqq, yang saling berwasiat dalam kebaikan, wa tawassaw bis sabr, dan saling berwasiat dalam kesabaran. Karena dalam rangka mengamalkan ayat ini agar kita terselamatkan dari kerugian dan termasuk orang yang beruntung adalah saling wa tawassaw bis sabr, saling mewasiatkan dalam kesabaran ya. Tentunya qadarullah ya, Allah mentakdirkan rencana kita untuk bisa berkunjung ke Baitullah, ke Ka'bah untuk melaksanakan ibadah yang sangat agung, umrah. Kalau tidak salah di bulan Maret ya, qadarullah tidak jadi ya karena kondisi yang ada ya. Tapi saya berharap semoga Allah Subhanahu wa taala tetap mencatat pahala umrah bagi kita. Karena bisa demikian karena kita sudah berusaha dan bapak-bapak dan ibu sekalian sudah mendaftar, sudah mengeluarkan uang, sudah mengeluarkan biaya, dan kita pun sudah kumpul untuk melaksanakan acara manasik, tinggal berangkat ya. Tetapi ya, sebagaimana dikatakan, anta turid wa ana urid wallahu yaf'alu ma yurid. Engkau berkehendak, aku berkehendak, tapi Allah melakukan apa yang Dia kehendaki ya. Kita boleh berencana, tetapi yang memutuskan adalah Allah Subhanahu wa taala. Sebagai seorang mukmin, ketika kita ditimpa dengan musibah atau ditimpa dengan hal yang tidak kita sukai atau di luar perencanaan kita, maka hendaknya kita bersabar. Tidak ada kata lain kecuali bersabar. Fasabrun jamil, kata Nabi Yakub alaihissalam. Sabrun jamil, sabar yang indah ya, itu sabar yang tidak disertai dengan keluh kesah kepada manusia ya. Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya pada kesempatan kali ini kita ingin membahas tentang kesabaran, dan terkhususkan saya akan bawakan firman Allah yang berbunyi wa asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum wa asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Kata Allah Subhanahu wa taala, bisa jadi kau benci sesuatu tetapi ternyata baik bagimu, dan bisa jadi kau suka dengan sesuatu ternyata buruk bagimu. Wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Allah yang lebih tahu dan kalian tidak mengetahui. Ini ayat yang agung yang Allah sebutkan dalam Al-Qur'an. Wa asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum. Bisa jadi kau benci sesuatu ternyata baik bagimu. Ini harus benar-benar kita renungkan dalam hati kita, kita tanam dalam hati kita. Ya, yang penting kita sudah ikut prosedur. Kalau kita sudah ikut prosedur, tinggal kita berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa taala. Lain halnya kalau kita
keluar jalur, ya, kalau kita tidak ikut prosedur, ya, kita bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, kita membangkang perintah Allah Subhanahu wa taala, maka kalau ada sesuatu yang menimpa kita, terkadang kita sulit untuk berhusnudzon. Tetapi kalau kita sudah ikut prosedur, buktinya kita sudah berusaha, sudah mengumpulkan biaya, sudah kita serahkan ke pihak travel, kita sudah manasik, tinggal berangkat, tahu-tahu Allah mentakdirkan yang lain, maka kita yakin bahwasanya di balik ini semua ada kebaikan. Yang penting kita bersabar, ya. Dan Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an menyebutkan beberapa contoh tentang praktek ayat ini. Ayat ini pada asalnya berkaitan dengan syariat jihad. Kata Allah Subhanahu wa taala, kutiba alaikumul qitalu wa huwa kurhul lakum. Diwajibkan atas kalian berperang untuk berjihad, ya, dan itu dibenci oleh kalian, ya. Tidak ada seorang yang suka membunuh atau dibunuh, ya. Namanya manusia tidak suka membunuh apalagi dibunuh. Ya, maka ada ketidaksukaan dalam jiwa sahabat ketika disyariatkan jihad. Tapi ini harus mereka lakukan karena mereka diserang oleh orang-orang musyrikin Quraisy, mereka diserang oleh orang-orang kafir, mereka diserang oleh orang-orang Yahudi dan yang lainnya, maka harus ada syariat jihad. Kata Allah, kutiba alaikumul qitalu wa huwa kurhul lakum. Diwajibkan atas kalian berjihad padahal itu dibenci oleh kalian. Wa asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum. Bisa jadi kalian benci sesuatu ternyata lebih baik bagi kalian, dan bisa jadi kalian suka sesuatu ternyata buruk bagi kalian. Allah tutup ayatnya dengan firman-Nya, wallahu ya'lamu, Allah tahu, wa antum la ta'lamun, kalian tidak tahu. Ya, yang tahu tentang segala sesuatu hanya Allah, yang tahu tentang masa depan hanyalah Allah. Yang tahu mana yang terbaik untuk hambanya adalah Allah Subhanahu wa taala. Dengan meyakini ayat ini maka kita mudah berprasangka baik kepada Allah. Beberapa contoh berkaitan ayat ini dalam Al-Qur'an Allah contohkan, ya. Seperti misalnya kisah Nabi Yusuf alaihissalam, ya. Contoh kisah Nabi Yusuf alaihissalam. Allah Subhanahu wa taala menguji Nabi Yusuf dengan berbagai macam cobaan yang kelihatannya adalah perkara yang tidak menyenangkan, dan itu ujian bukan cuma untuk Yusuf tapi juga untuk bapaknya Nabi Yakub alaihissalam. Ketika kakak-kakaknya kemudian hasad kepada Nabi Yusuf, kemudian mereka melakukan perencanaan buruk, ya. Kemudian mereka akhirnya membawa Yusuf dengan memohon kepada bapak mereka Yakub bahwasanya mereka mau ngajak Yusuf main-main di rumah, bosan terus. Di rumah terus bosan, lebih baik kita ajak main-main. Sampai mereka bawa ke tanah lapang, ternyata mereka masukkan Yusuf dalam sumur. Kemudian mereka pulang ke rumah bapaknya dengan bersandiwara seakan-akan Yusuf dimakan oleh serigala. Dan Nabi Yakub ketika dikabarkan oleh anak-anaknya, kakak-kakaknya Yusuf, bahwa Yusuf dimakan oleh serigala, Nabi Yakub tidak membenarkan itu semua. Dia tahu ini hanyalah kedustaan, ya. Qala bal sawwalat lakum anfusukum amra. Tetapi jiwa kalian, hawa nafsu kalian telah menguasai kalian. Fa sabrun jamil. Saya hanya bisa mengatakan sabrun jamil. Bersabar dengan sabar yang indah, ya. Kenapa? Karena ketika dia melihat baju Yusuf yang berlumuran dengan darah, ya. Tetapi baju Yusuf tersebut alaihissalam tidak ada robek-robeknya, ya. Dan serigala biasanya kalau memakan mangsa tentu ada yang robek di bajunya. Tapi Nabi Yusuf bajunya cuma ada darahnya tanpa ada robeknya. Sehingga ini indikasi kuat bahwasanya kakak-kakaknya berbohong. Dan ini ujian bagi Nabi Yakub, diuji pada orang yang sangat dia cintai, yaitu Nabi Yusuf alaihissalam. Dia sangat cinta kepada Nabi Yusuf alaihissalam. Dan ujian juga berat bagi Nabi Yusuf. Akhirnya Nabi Yusuf dilemparkan dalam sumur, ya. Kemudian Nabi Yusuf dijual menjadi budak. Kakak-kakaknya nunggu ada yang lewat. Ja'at sayyaratun, tiba-tiba ada rombongan musafir yang datang. Kemudian mereka jual adik mereka menjadi budak. Dibelilah dan kakaknya dapat duit. Setelah itu budak ini Yusuf dijual lagi ke pembesar di Mesir. Hingga Yusuf pun menjadi pekerja di rumah seorang yang kaya raya, disebutkan adalah seorang menteri di kerajaan Mesir. Kemudian Al-Kisah akhirnya Nabi Yusuf tumbuh menjadi seorang remaja. Ini masih kecil, dipisah dari bapaknya, dan ini kesedihan luar biasa. Dan Nabi Yakub setiap hari menangis, disebutkan oleh para ulama. Akhirnya Nabi Yusuf alaihissalam kemudian tumbuh menjadi remaja yang besar, yang tampan. Akhirnya istri dari menteri ini tertarik, dan yang disebut konon namanya Zulaikha. Kemudian dia merayu Nabi Yusuf, dijebak dalam sebuah kamar,
tertutup dan dia merias dirinya. Nabi Yusuf juga sudah tergerak syahwatnya, tapi dia pun kabur karena takut dengan maksiat. Ya, ketika dia kabur, akhirnya ditariklah bajunya dari belakang sampai akhirnya ketahuan oleh suaminya. Intinya, akhirnya Nabi Yusuf dipenjara. Ya, karena suaminya khawatir ya terjadi apa-apa, maka Yusuf pun dipenjara. Ya, dan ini ujian lagi, perkara yang tidak disenangi ya. Nabi Yusuf dipenjara. Sampai akhirnya, sebagaimana kita tahu, akhirnya ada raja mimpi dan akhirnya tidak ada yang bisa menafsirkan mimpi raja kecuali Yusuf alaihissalam. Akhirnya Yusuf alaihissalam diangkat menjadi seorang bendaharawan raja, menjadi menteri keuangan dan dia pun mengurus keuangan. Kemudian dia menjadi orang yang hebat. Akhirnya dia panggil bapaknya dan kakak-kakaknya untuk tinggal bersama Nabi Yusuf di kota Mesir, di mana dia menjadi seorang yang mulia, dihormati oleh rakyat tatkala itu karena dia adalah seorang menteri dan seorang yang saleh ya. Lihatlah bagaimana firman Allah, wa asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum. Bisa jadi kalian benci kepada suatu ternyata baik bagi kalian. Terkadang Allah memberikan nikmat kepada kita melalui perkara-perkara yang tidak kita sukai. Ternyata itu nikmat. Ternyata itu nikmat. Nikmat yang datang dalam bentuk perkara yang tidak kita sukai. Kenapa? Karena kita tidak tahu di balik ini ada apa. Yang tahu adalah Allah Subhanahu wa taala. Syaratnya apa? Syaratnya ketika kita menghadapi sesuatu yang menurut kita tidak baik, kita harus bersabar. Ya. Allah mengatakan wal aqibatu lil muttaqin, bahwasanya kesudahan yang baik bagi orang yang bertakwa. Lain halnya kalau kita menghadapi ujian tersebut dengan tanpa sabar, maka kesudahannya belum tentu baik. Tapi kalau seorang menghadapi semua itu dengan kesabaran, maka wal aqibatu lil muttaqin, kesudahan bagi orang yang bertakwa adalah baik. Ini contoh di antara contoh-contoh yang Allah sebut dalam Al-Qur'an. Yusuf menghadapi perkara-perkara yang dia benci, 1, 2, 3, 4, akhirnya dia menjadi, kesimpulannya menjadi orang yang hebat ya. Contoh lagi ya, seperti yang dialami oleh Nabi Musa dan ibunya. Yang dialami oleh Nabi Musa dan ibunya. Bagaimana ketika Fir'aun ya, mencari anak-anak yang lahir untuk dia bunuh karena dukunnya mengatakan bahwasanya akan lahir seorang anak dari Bani Israel yang akan menggulingkan singgasananya di kemudian hari. Maka dia mendata wanita-wanita yang hamil, dia sensus wanita yang hamil, dan ketika hari kelahiran seluruh penjaganya menanti kapan bayi ini keluar. Kalau keluar langsung dibunuh. Ternyata Allah mentakdirkan ibunya Nabi Musa alaihissalam ketika mengandung perutnya tidak sebesar yang lainnya ya. Ya. Perutnya tidak sebesar yang lainnya. Kemudian ketika lahir ya sehingga tidak lolos dari sensus, lolos dari pendataan. Ketika lahir Musa yang masih kecil alaihissalam, maka prajurit Fir'aun tidak tahu akan hal tersebut. Tetapi ini anak harus segera dikeluarkan dari rumah, karena kalau tidak dikeluarkan dari rumah, suara tangisannya akan terdengar dan ini bahaya bagi si anak, bahaya bagi ibunya. Ya. Maka Allah Subhanahu Wa Taala bercerita tentang hal ini. Kata Allah Subhanahu Wa Taala, "Id auhayna ila ummika ma yuha." Anikthi fihi fit tabuti faqidhi fihi fil yammi falyulqihil yammu bis-sahil ya'khudhu aduwwun li wa aduwwullah wa alqaitu 'alaika mahabbatan minni wa litusna'a 'ala 'aini. Maka Allah mengilhamkan kepada ibunya Nabi Musa, entah Allah ilhamkan atau melalui malaikat, agar ibunya Nabi Musa ya an ardhi'i, hendaknya menyusui Musa. Setelah baru lahir disusui Musa alaihissalam, baru sebentar lahir, kemudian disusui. Setelah itu harus diletakkan di sebuah tabut, sebuah keranjang, sebuah kotak dan harus dibuang di Sungai Nil. Ini perkara yang tidak menyenangkan. Ya. Bagaimana anak yang dia sayangi, yang dia tunggu-tunggu kelahirannya setelah 9 bulan. Begitu lahir, dia susui, dia sudah merasakan bagaimana memeluk anak tersebut. Ya. Kita bisa bayangkan bagaimana seorang ibu lah yang tidak ada rasa cinta kepada yang paling besar kecuali cinta seorang ibu kepada anaknya. Lagi anaknya masih kecil. Dengan penuh kesedihan, maka dia setelah susui Nabi Musa, diletakkan di kotak, kemudian dia lepaskan. Lepaskan kotak tersebut, berjalan di Sungai Nil, ya, entah dengan gelombangnya, entah ada buayanya, entah apanya. Wallahu alam apa yang terjadi dengan kotak tersebut. Harus dia lakukan. Hal yang sangat dia tidak sukai, bagaimana seorang ibu terpisah dari anaknya. Ya. Maka sang ibu mengatakan kepada kakaknya Musa, "Qussi."
ikuti adikmu kemana kotak tersebut berjalan. Subhanallah, kotak tersebut berjalan sampailah melewati singgasana atau istana Fir'aun. Dan Allah mentakdirkan ternyata istrinya Fir'aun, yaitu Asya binti Muzahim, menikah dengan Fir'aun dan tidak punya anak. Dan dia ingin punya anak. Tiba-tiba dia lihat ada kotak lewat, disuruh ambil. Ketika dibuka ternyata ada si kecil Musa. Ya. Si kecil Musa. Faltaqatahu alu Fir'auna liyakuna lahum aduwwan wa hazana. Ya. Maka diambillah keluarga Fir'aun mengambil Musa, ya. Ketika Fir'aun lihat, tiba-tiba istrinya Fir'aun jatuh cinta kepada anak ini, senang kepada Musa karena Allah mengatakan wa alqaitu alaika mahabbatan minni. Kami lemparkan kecintaan kepada engkau wahai Musa. Ini semua orang lihat kamu pasti suka. Semua orang lihat kamu pasti senang. Di antaranya istrinya Fir'aun lihat Musa, dia pun senang. Fir'aun ketika tahu itu bayi Bani Israel, maka dia ingin bunuh. Dia ingin bunuh Musa. Kata istrinya, la taqtuluhu. Jangan kau bunuh. Asa an yanfa'ana aw nattakhidahu walada. Jangan kau bunuh anak ini, bisa jadi bermanfaat bagi kita di kemudian hari atau kita jadikan anak angkat. Kata istrinya Nabi Musa, istrinya Firaun. Akhirnya Firaun senang juga dengan Musa ini kecil yang Allah bikin demikian. Akhirnya diambillah si kecil Musa, maka ternyata si kecil Musa menangis minta susu. Ya. Maka dipanggillah ibu-ibu yang sedang mengandung untuk menyusui Musa. Setiap diletakkan untuk disusui tidak ada, Musa tidak mau semua dengan air susu semua itu tidak ada. Tidak ada yang enak ya. Kata Allah wa haramna alaihi al-maradhi'a min qabl. Kami haramkan bagi dia seluruh susu wanita. Semua menyusui dia enggak suka. Sampai akhirnya kakaknya Musa datang pura-pura tanya. Lihat, dia mengatakan, hal adullukum ala ahli baitin yakfulunahu wa hum lahu nasihun. Wahai anggota kerajaan atau wahai keluarga Firaun, maukah aku tunjukkan kepada kalian suatu keluarga yang bisa mengayomi si kecil ini dan dia benar-benar akan berbuat yang terbaik bagi anak ini. Kata mereka, siapa yang bisa menyusui si anak ini? Akhirnya ibunya Musa datang. Subhanallah. Ibunya Musa datang dan Musa sudah hafal air susunya karena sebelum ditaruh di keranjang, sebelum ditaruh di kotak sudah disusui sama ibunya. Setelah itu ibunya menyusui langsung nempel Musa. Langsung nempel Musa. Kata Allah dalam Al-Qur'an, "Faraja'naka ila ummika kay taqarra 'ainuha wa la tahzan." Kami kembalikan engkau kepada ibumu agar dia tidak bersedih. Perhatikan sini, ibunya ditimpa dengan hal yang dia tidak suka, ya. Harus terpisah dari anaknya. Dia lepaskan dalam keranjang, dilepaskan dengan penuh ketakutan, dilepaskan di Sungai Nil, diambil oleh, bayangkan bagaimana ibunya tidak takut, ya. Dia melepaskan Musa dalam kotak supaya selamat dari kejaran keluarga Firaun. Ternyata dipungut oleh Firaun langsung. Ternyata dipungut, jadi itu perkara yang menakutkan. Waduh, ini anak saya lepaskan supaya lolos dari kejaran Firaun, malah Firaun yang tangkap. Tetapi ternyata Firaun tidak bunuh. Bahkan Firaun jatuh cinta sama Musa, bahkan sibuk mencarikan tukang susunya, babysitternya Musa, sampai akhirnya jadi babysitternya ibunya sendiri. Dan disebutkan oleh para ulama, ibunya Musa melepaskan Musa di pagi hari, sore sudah kembali sama dia. Sore sudah kembali sama dia. Bahkan ibunya, Firaun tidak tahu kalau ini ibunya Musa, bahkan ibunya menyusui Musa di istana. Dia pindah ke istana, menyusui si kecil Musa, bahkan digaji oleh Firaun. Bahkan digaji oleh Firaun menyusui anaknya sendiri sampai menjadi dewasa dan besar. Itulah bisa jadi seorang membenci sesuatu ternyata lebih baik baginya. Yang penting apa? Yang penting ketika diuji sabar, itu yang penting. Beda kalau ketika diuji tidak sabar, ya belum tentu kesudahannya baik. Allah mengatakan wal aqibatu lil muttaqin. Ya, kesudahan yang baik adalah bagi orang yang bertakwa. Ya. Musa pun demikian. Musa, Allah sebut dalam surat Al-Qasas, dia melakukan kesalahan. Ya. Ketika kata Allah Subhanahu Wa Taala, ketika Musa sudah dewasa, wa dakhala al-madinata ala hini ghaflatin min ahliha, fawajada fiha rajulaini yaktatilani hadha min syi'atihi wa hadha min aduwwihi, fastaghathahu alladhi min syi'atihi ala alladhi min aduwwihi, fawakazahu Musa faqada alaihi. Ketika Musa suatu hari masuk ke kota Mesir,
siang hari orang sedang tidur, tiba-tiba ada dua orang bertengkar. Satu dari Bani Israel, satu dari Kipti, dari suku Fir'aun. Mereka bertengkar. Akhirnya dari suku Bani Israel minta tolong. Wahai Musa, tolong saya, kita kan sama-sama satu suku. Akhirnya Musa karena fanatik golongan, dia pun tolong temannya tersebut. Fawakazahu Musa, maka dia dorong itu orang anak buahnya Fir'aun. Mati. Faqadha alaih, dia mati. Akhirnya awal hasil besoknya, kemudian ada lagi yang minta tolong, Nabi Musa minta tolong, akhirnya berita sudah tersebar di Mesir, akhirnya Musa ingin dibunuh oleh kerajaan Fir'aun. Ketika Musa mau dibunuh, datanglah seorang kasih nasihat, dia berkata, Innal mala'a ya'tamiruna bika liyaqtuluka fakhruj, inni laka minan nasihin. Wahai Musa, sungguhnya orang-orang sudah rapat kumpul untuk bunuh kamu. Hendaknya kau pergi dari kota Mesir ini. Aku benar-benar menasihati kamu. Kata Allah, fakharaja minha khaifan yataraqqab. Musa pun pergi dengan penuh ketakutan. Dan ini perkara yang dibenci oleh seorang, dikejar-kejar untuk dibunuh. Ujian bagi Nabi Musa, ya. Fakharaja minha khaifan yataraqqab. Maka Musa pun pergi dengan penuh ketakutan meninggalkan kota Mesir tanpa persiapan, tanpa tunggangan, tanpa bawa makanan, tanpa bawa minuman, kabur begitu saja karena kalau terlambat dia akan ditangkap dan dibunuh. Dia kabur, kemudian dia berjalan melewati padang pasir berhari-hari entah berminggu-minggu. Tidak ada makan yang makan kecuali daun-daunan di tengah jalan sampai disebutkan tubuh beliau berwarna hijau karena terlalu banyak daun dia makan. Akhirnya sampailah di kota Madian. Ketika sampai di kota Madian, ya, dia datang ke sebuah sumur. Ya. Kemudian dia mendapati ummatan minan nas yaskun. Dia mendapati banyak orang sedang kumpul di sumur untuk ngambil air. Ya. Jadi Musa sabar menghadapi itu semua. Ya. Kemudian Musa berkata, "Fawajada min dunihim imra'ataini tazudan." Ternyata di antara orang-orang tersebut ada dua wanita yang tidak bisa ngambil air dan kalau kambingnya mau ke tempat sumur ditahan-tahan sama mereka. Musa kasihan. Musa mengatakan, "Ma khatbukuma? Kenapa kalian di sini?" Qalata la nasqi hatta yusdira ar-ri'a wa abuna syaikhun kabir. Kata dua wanita tersebut, kami tidak bisa ngambil air karena banyak laki-laki di situ. Itu laki-laki pergi dulu baru kami ambil. Kenapa enggak ada laki-laki di rumah? Kata mereka, abuna syaikhun kabir, ada cuma satu orang bapak kami dan dia sudah sangat tua. Kata Allah, fasaqalahuma, akhirnya Musa ngambilin air. Musa kasih kepada mereka berdua tanpa pamrih. Ya. Kemudian Musa dalam kondisi lapar, dia berbaring di bawah pohon, thumma tawalla ila dhil, kemudian dia pergi ke bawah pohon. Kemudian dia berdoa, Rabbi inni lima anzalta ilayya min khairin faqir. Ya Rabbku, aku sangat butuh dengan pertolonganmu. Ya. Aku miskin, fakir dengan pertolonganmu. Ternyata apa yang terjadi? Ya, ini semua ternyata rangkaian keburukan yang Musa tidak sukai ini. Ternyata awal dari kebaikan. Ternyata wanita tersebut kemudian datang panggil Musa, wahai Musa, bapak kami ngundang kamu untuk memberi balasan budi kamu yang menolong kami mengambil air. Tidak diduga Musa ketika menolong dua wanita tersebut tidak ada niat apa-apa. Tapi ternyata bapaknya terus manggil, kemudian dikasih makan, ditenangkan hatinya oleh bapak dua wanita tersebut. Akhirnya dinikahkan. Dinikahkan dengan salah seorang putrinya. Musa kemudian bekerja sebagai maharnya 8 tahun, 10 tahun mengembalakan kambing, mengurus kebun. Setelah 10 tahun, kemudian Musa rindu untuk bertemu dengan keluarganya di Mesir. Dia menyangka kasus dia sudah dilupakan oleh pemerintah Mesir. Ternyata ketika dia berjalan bersama istrinya di malam hari, musim dingin, tiba-tiba dia lihat dari kejauhan ada api. Kata Nabi Musa, inni anastu nara. La'alli atikum minha biqabasin aw ajidu 'alan nari huda. Wahai istriku, sebentar aku pergi ke sana, saya mau ambil api dan saya bawa ke sini la'allakum tastalun, supaya kau nanti bisa hangat. Ini Musa perhatian sama istrinya. Istrinya kedinginan, ya. Kau tunggu sini sebentar istriku, ya. Saya mau ambil api nanti untuk bakar-bakar supaya kau hangat. Ketika Musa ke sana, ternyata itu cahaya. Di situ Nabi Musa ketemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Maka Nabi Musa diangkat menjadi rasul untuk berdakwah kepada Firaun, yang di situ Allah mengatakan, "Wa matilka biyaminika ya Musa." Allah mengatakan, innani ana Allah, wahai Musa, aku adalah Tuhanmu. Wahai Musa, fakhla'na 'alaik, bukalah sendalmu, innaka bil wadil muqaddasi tuwa, sesungguhnya kau berada di sebuah lembah yang suci.
Kemudian Allah suruh melemparkan tongkatnya, kemudian jadi ular. Kemudian Allah suruh masukkan tangannya, dikeluarkan jadi cahaya. Ternyata Musa diangkat menjadi seorang rasul yang mulia, ya. Kemudian disuruh berdakwah kepada Firaun. Lihat bagaimana hal yang tidak disukai oleh Musa ternyata mendatangkan banyak keberkahan. Dia pergi ke Madian, ketemu dengan orang soleh, menikah dengan istri yang soleha, kemudian diangkat menjadi rasul oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini contoh bahwasanya wa asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum. Bisa jadi kau benci sesuatu, ya, dan itu lebih baik bagimu. Sampai sebagian mengatakan seandainya Nabi Yusuf hanya tinggal di rumahnya bapaknya manja, dia tidak akan menjadi bangsawan di Mesir. Tetapi untuk menjadi bangsawan di Mesir dia harus melalui tahapan-tahapan yang semua adalah perkara yang dibenci. Lempar dalam sumur, kemudian dijadikan budak, bekerja di penjara, baru kemudian menjadi seorang bangsawan di Mesir. Musa pun demikian. Musa harus melakukan kesalahan, harus dikejar oleh pemerintah Mesir, harus bekerja, dan seterusnya sampai akhirnya menjadi seorang memiliki mertua yang soleh, istri yang soleha, kemudian diangkat menjadi seorang rasul. Di antara contoh yang Allah sebutkan dalam Al-Qur'an, wa asa an takrahu syai'an wa khairul lakum, bisa jadi suatu buruk ternyata baik bagimu, seperti kisah Aisyah radhiyallahu taala anha yang Allah abadikan dalam surat Nur, ya. Surat An-Nur. Innal ladzina ja'u bil ifki usbatun minkum la tahsabuhu syarran lakum bal huwa khairul lakum. Kata Allah, sungguhnya orang-orang yang datang yang melakukan kedustaan, ya, sekelompok dari kalian. La tahsabuhu syarran lakum. Jangan kalian menyangka itu buruk bagi kalian, bahkan itu lebih baik bagi kalian. Apa kisahnya? Kisahnya hal yang buruk yang menimpa Aisyah ketika Aisyah bersama Nabi SAW dalam suatu safar. Kemudian mereka mampir di suatu tempat, sudah menjelang sampai di kota Madinah, mereka baru dari pulang, kalau tidak salah dari Ghazwatul Muraisi, mampir suatu tempat, sebentar lagi sampai di kota Madinah, tiba-tiba Aisyah ingin buang hajat di malam hari, maka dia pun keluar dari keranda, kemudian dia sudah balik, tapi lupanya kalungnya hilang, maka dia balik lagi cari, sehingga dia lama mencari kalung. Para penjaga keranda Aisyah menyangka Aisyah sudah pulang, sudah masuk balik karena kerandanya tertutup dengan kain. Mereka tidak sadar Aisyah belum balik. Akhirnya diangkatlah keranda tersebut karena wanita dahulu kurus-kurus. Ada Aisyah atau tidak ada, mirip-mirip. Beratnya akhirnya diangkat, ditaruh di atas onta Aisyah. Kemudian mereka pulang, ternyata Aisyah begitu balik rombongan sudah tidak ada. Akhirnya dia menetap di situ. Datanglah seorang sahabat yang ditugaskan oleh Nabi untuk mengecek barang-barang yang jatuh, namanya Safwan bin Mu'attal As-Sulami, ya. Kemudian dia pun akhirnya lihat Aisyah radhiyallahu anha, maka dia pun tolong Aisyah, maka mereka berdua berjalan masuk di kota Madinah di siang hari bolong. Rupanya kesempatan mereka berdua berjalan di siang hari bolong ini dijadikan kesempatan oleh orang munafik Abdullah bin Ubay bin Salul untuk menuduh Aisyah sebagai wanita pezina. Maka hebohlah di kota Madinah, Aisyah berzina dengan Safwan bin Mu'attal As-Sulami. Yang ini terus sampai Nabi SAW tidak menggauli Aisyah. Nabi ragu-ragu, Nabi tidak tahu apa yang terjadi, ya. Ya. Sampai akhirnya kasus semakin tersebar, sampai akhirnya dan Aisyah tidak sadar ternyata sudah heboh jadi buah bibir, dan Aisyah mendengar, akhirnya Aisyah pun sakit. Terus dia minta izin ke rumah ibunya dan dia nangis berhari-hari, 2 hari atau 3 hari, ya. Kondisi yang sangat menyedihkan bagaimana orang-orang munafik menyebarkan hoax, menyebarkan isu, sampai sebagian sahabat pun terprovokasi menuduh Aisyah berzina. Dan yang menyedihkan, Aisyah suaminya, yaitu Rasulullah SAW, juga tidak tahu hakikatnya. Sampai Rasulullah SAW mengatakan, ya Aisyah, ya, in kunti alamti bidzam, kalau kau melakukan dosa, maka mengakulah, sungguhnya seorang kalau bertobat kepada Allah, Allah akan menerima taubatnya. Tapi kalau kau tidak melakukan dosa, maka Allah akan membela engkau. Maka Aisyah ketika mendengar perkataan Nabi, begitu Aisyah semakin sedih. Ya, seakan-akan Rasulullah SAW masih meletakkan, bisa jadi dia melakukan. Intinya setelah itu, setelah Aisyah radhiyallahu anha menangis, ya, dia minta pembelaan dari bapaknya, tidak ada pembelaan dari Abu Bakar. Minta pembelaan dari ibunya Ummu Ruman, tidak ada pembelaan. Akhirnya Allah turunkan sekitar 15 ayat kepada Nabi SAW yang diabadikan dalam surat An-Nur, bahwasanya Aisyah bebas tidak melakukan hal tersebut. Ini semua adalah kedustaan yang dilakukan orang munafik.
Kata Allah Subhanahu wa taala di akhir-akhir, al-khabithatu lil khabithin wal khabithuna lil khabithat wat thayyibatu lit thayyibin wat thayyibuna lit thayyibat ulaika mubarrauna mimma yaqulun. Kata Allah, wanita-wanita buruk pezina buat laki-laki pezina. Laki pezina buat wanita pezina. Wanita baik-baik at-thayyibatu lit thayyibin, untuk laki-laki yang baik-baik. Karena Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah laki-laki yang baik, tentu istrinya Aisyah adalah wanita yang baik. Allah bela Aisyah dengan 15 ayat yang akan dibaca sampai hari kiamat kelak. Subhanallah. Gara-gara tuduhan yang buruk kepada Aisyah, ya, yang perkara yang tidak disukai oleh Aisyah, perkara yang dibenci, ternyata di balik perkara yang dibenci tersebut ada keistimewaan bagi Aisyah radhiyallahu taala anha, sehingga derajatnya diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka jadilah beliau dibela oleh Allah langsung dari atas langit yang 7, ya, di atas arsy Allah Subhanahu wa taala, bahwasanya Aisyah adalah wanita yang suci. Ini di antara contoh yang Allah sebutkan dalam Al-Qur'an yang mendukung kaidah bahwasanya bisa jadi kau benci sesuatu ternyata itu baik bagimu. Contoh yang lain Allah sebutkan, yang mungkin contoh yang terakhir adalah tentang kisah dalam surat Al-Ahzab, ya. Tentang pernikahan Zaid bin Harithah dengan Zainab bintu Jahshin, ya. Kita tahu Zainab bintu Jahshin adalah sepupu Nabi sallallahu alaihi wasallam dan dia wanita Quraisyah, ya. Sepupu Nabi sallallahu alaihi wasallam, kakek mereka sama, ya. Rasulullah kakeknya Abdul Muttalib, Zainab juga ibunya juga anak-anaknya putra Abdul Muttalib. Jadi kakeknya sama. Rasulullah SAW adalah sepupu Zainab bintu Jahshin dan dia adalah wanita Quraisyah. Tiba-tiba Rasulullah SAW suruh dia menikah dengan seorang budak yang namanya Zaid bin Harithah. Itu anak angkat Nabi, kemudian dibebaskan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam pun datang kepada Zainab, "Wahai Zainab, aku melamar." Zainab bahagia, dia sangka dia akan dilamar oleh Nabi. Ternyata bukan. Nabi melamar dia untuk budaknya yang sudah dimerdekakan oleh Nabi, Zaid bin Harithah. Tadinya Zainab menolak. Saya tidak mau, bagaimana wanita Quraisy yang nasabnya tinggi menikah dengan seorang budak, ya. Zaid bin Harithah Al-Kalbi, bagaimana budak, saya beda. Memang sudah merdeka tapi asalnya budak. Pernah diperjualbelikan, ya. Maka turunlah firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa ma kana lil mu'minin wa la mu'minatin idza qada Allahu wa rasuluhu amran an yakuna lahumul khiyaratu min amrihim. Wa may ya'si Allah wa rasulahu faqad dhalla dhalalan mubina." Tidak pantas bagi seorang laki mukmin dan wanita mukminah jika telah datang keputusan Allah Rasulnya, mereka punya pilihan yang lain. Ketika turun ayat tersebut, akhirnya Zainab mau tidak mau menikah dengan Zaid bin Harithah, lelaki yang dia tidak sukai. Laki yang dia tidak sukai. Perjalanan pernikahan tersebut berjalan. Ternyata timbul cekcok. Tidak ada sinkron antara Zainab dengan Zaid bin Harithah. Akhirnya Zaid bin Harithah datang kepada Nabi SAW mengeluh, ya. "Wahai Rasulullah, saya tidak bisa bertahan menikah dengan Zainab, ya. Karena begini, saya terganggu dengan lisannya dan yang lainnya." Akhirnya Rasulullah mengatakan, "Amsik zaujak, ya. Amsik alaika zaujak, tahanlah istrimu, jangan kau ceraikan, ya." Tapi akhirnya Zaid tidak kuat, akhirnya Zaid cerai Zainab, ya. Zaid menceraikan Zainab. Apa yang terjadi setelah diceraikan oleh Zaid bin Harithah? Kata Allah Subhanahu wa taala, "Falamma qada Zaidun minha wataran zawwajnakaha." Ya, tatkala Zaid sudah selesai dari urusan dengan Zainab dan Zainab sudah habis masa iddahnya, kami pun nikahkan engkau wahai Muhammad dengan Zainab bintu Jahshin. Dengan Zainab bintu Jahshin, ya. Subhanallah, lihat. Semua perkara tidak disukai tapi ujungnya indah, ya. Zainab tidak mau menikah dengan Zaid. Ternyata setelah itu Zainab dicerai oleh Zaid. Setelah itu Allah menyuruh Nabi menikahi dengan Zainab. Maka Nabi SAW menikah dengan Zainab, jadilah terangkat derajat Zainab, jadilah dia Ummul Mukminin. Bahkan yang menikahkan tanpa wali, langsung yang menikahkan, kata Allah, "Zawwajnakaha," kami nikahkan engkau, langsung tanpa wali. Oleh karenanya Zainab radhiyallahu anha membanggakan dirinya di hadapan istri-istri Nabi yang lain. Kata Zainab, sebagai diriwayatkan dalam Sahih Bukhari, kata Zainab, "Zawwajakunna ahalikunna."
Sungguhnya kalian wahai istri-istri Nabi yang lain dinikahkan oleh wali-wali kalian. Wa zawwajani Allah min fawqi sab'i samawat. Adapun aku dinikahkan oleh Allah yang di atas langit yang 7. Wa asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum. Bisa jadi kau benci sesuatu ternyata baik bagimu. Apa yang terjadi pada Zaid? Zaid ya. Dia sedih harus berpisah dari istrinya. Ujian hidup ya. Kemudian dia tidak boleh lagi menjadi Zaid bin Muhammad ya. Ud'uuhum li abaihim huwa aqsatu indallah. Dulunya Zaid ini anak angkat Nabi Muhammad sehingga dikenal dengan Zaid bin Muhammad. Allah tegur, kata Allah jangan namakan dia Zaid bin Muhammad. Ud'uuhum li abaihim. Sebutkan bapaknya. Jadi Zaid bin Harithah. Padahal dulu dia sangat mulia ketika namanya dinisbahkan kepada Rasulullah, Zaid bin Muhammad. Kemudian Allah turunkan ayat sehingga akhirnya dia pun tidak lagi bersandar kepada Nabi Muhammad SAW, menjadi Zaid bin Harithah kepada bapaknya Al-Kalbi. Tetapi apa yang terjadi? Dia sabar menghadapi ini semua. Ternyata setelah itu Allah turunkan ayat ya, bercerita tentang Zaid dan Allah sebut namanya. Falamma qada Zaidun minha wataran. Tatkala Zaid selesai dari urusan dengan istrinya, kami nikahkan kau wahai Muhammad dengan Zainab. Subhanallah, tidak ada seorang sahabat pun yang disebutkan namanya dalam Al-Quran kecuali Zaid. Dan ini menjadi spesial bagi Zaid, bagaimana namanya disebut oleh Allah Subhanahu wa taala, berarti Allah punya perhatian khusus kepada Zaid ya. Dan nama Zaid abadi, dibaca sampai hari kiamat nama Zaid. Dan ini pemuliaan Allah kepada Zaid bin Harithah ya. Gimana kalau kita disebut oleh Allah Subhanahu wa taala, tentu kita bahagia dan senang ya. Sebagaimana Ubay bin Ka'ab ya, ketika Rasulullah SAW datang berkata kepada Ubay, ya Ubay, inna Allah amarani an aqra alaik. Ya Ubay, Allah menyuruhku, memerintahkan aku untuk membacakan Quran kepadamu. Maka Ubay bin Ka'ab berkata, hal sammani, apakah Allah menyebut namaku? Kata Rasulullah, iya. Maka Ubay bin Ka'ab pun menangis ya. Terharu, bahagia bagaimana Rabbul Alamin mengingat dia ya. Maka demikianlah Zaid akhirnya juga dimuliakan oleh Allah dengan disebut namanya secara khusus dalam Al-Quran dengan nama Zaid. Ini semua sekedar sebagian contoh yang Allah sebutkan dalam Al-Quran yang menunjukkan kaidah wa asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum. Bisa jadi kau benci kepada suatu namun itu baik bagimu. Dan kita sendiri merasakan dalam kehidupan sehari-hari. Kita dengar cerita. Saya punya kawan pernah cerita, dia ingin pergi ke suatu daerah, kemudian terjebak dengan macet, ya akhirnya terlambat pesawat. Ketika dia sampai, pesawat sudah terbang, ternyata pesawat tersebut meledak ya. Ternyata pesawat tersebut apa? Meledak. Dia tidak tahu. Kita tidak tahu bahwasanya bisa jadi kita benci sesuatu, ternyata itu baik kita. Maka kita husnudzon ya. Kalau kita terkadang tidak bisa memikirkan apa sih yang baik, serahkanlah, pasti ada kebaikan di balik apa yang menimpa kita. Cuma syaratnya tadi, wal aqibatu lil muttaqin. Ketika menghadapi ujian kita harus bersabar. Ini saja kepada kawan-kawan, kepada bapak dan ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Sedikit mungkin hal yang bisa membuat kita senantiasa berhusnudzon kepada Allah Subhanahu wa taala. Tentunya tidaklah setiap kita kecuali diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, ujian tidak jadi umrah atau ujian yang lainnya, masing-masing punya ujian sendiri ya. Tapi kita senantiasa husnudzon bahwasanya di balik ujian tersebut yang penting kita bersabar menghadapinya, tetap berprasangka baik, dan Allah mengatakan ana inda dhanni abdi bi, aku sesuai dengan persangkaan hambaku. Falyadhunna abdi ma syaa, hendaknya hambaku berprasangka kepadaku apa yang dia sukai. In dhanna khairan falahu, kalau dia berprasangka baik bagi dia kebaikan. Wa in dhanna syarran falahu, kalau dia berprasangka buruk bagi dia keburukan. Semoga kita senantiasa bisa berprasangka baik kepada Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bishawab. Demikian saja, wabillahi taufik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.